Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan. Dimanapun Anda berada saat ini, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 12 Februari 2022 dengan judul Dia Mengingat Bahwa Kita Adalah Debu. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan oleh karena rahmat-Mu begitu luar biasa bagi hidup kami. Lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami, hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Ini karena kebaikan dan rahmat Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami di hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Mazmur 103 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Mari kita ikuti penjelasannya. Kuasa yang sama yang terdapat dalam firman-Nya itulah yang digunakan oleh Yesus sewaktu Ia secara kelihatan berjalan di antara manusia. Dengan kata-katanya lah Yesus menyembuhkan penyakit dan mengusir setan. Dengan kata-katanya Dia menghardik, meneduhkan gelombang laut dan membangkitkan orang mati, dan orang-orang menyaksikan bahwa kata-katanya berkuasa. Ia mengucapkan kata-kata Allah perjanjian lama. Seluruh kitab suci adalah pengejauhan tahan Yesus. Kitab suci harus diterima sebagai perkataan Allah kepada kita. Bukan saja tertulis, tetapi diucapkan. Ketika yang dirundung malang datang kepada Yesus, ia bukan hanya memperhatikan yang datang meminta pertolongan kepadanya, tetapi kepada semua orang dari segala zaman yang akan datang kepadanya dengan keperluan yang sama dan dengan iman yang sama. Ketika ia berkata kepada orang lumpuh itu, "Pergilah, hai anakku, dosamu telah diampuni." Ketika dia katakan kepada seorang perempuan di Kapernaum, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Begitulah semua janji-janji firman Allah. Dengan janji-janji itu, ia berbicara kepada kita secara perorangan. Berbicara langsung seakan-akan kita mendengar suaranya. Di dalam janji-janji inilah Tuhan menyampaikan anugerah dan kuasa-Nya kepada kita. Kata-kata itu adalah daun pohon kehidupan yang dipakai untuk menyembuhkan segala bangsa. Kata-kata itu kalau diterima dan diasimilasikan akan menjadi kekuatan tabiat, sumber ilham, ketahanan hidup. Tidak ada lain yang dapat memberi semangat dan iman yang memberikan kekuatan hidup kepada seluruh tubuh. Disalin dari buku seri Membina Keluarga, jilid 4, halaman 101. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan oleh karena firman-Mu di pagi hari ini memberikan sukacita, memberikan berkat,
memberikan motivasi kepada kami untuk melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini. Lebih daripada itu, memberikan penekanan khusus kepada kami. Kitab suci harus diterima sebagai perkataan Allah kepada kita. Bukan saja tertulis, tetapi diucapkan. Ketika yang dirundung malang datang kepada Yesus, ia bukan hanya memperhatikan yang datang meminta pertolongan kepadanya, tetapi kepada semua orang dari segala zaman yang akan datang kepadanya dengan keperluan yang sama dan dengan iman yang sama. Terpujilah namamu, ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi dan kesukaran hidup saat ini. Biarlah itu boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Kami teringat para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Saat ini Tuhan, mereka melayani di tengah-tengah situasi yang sangat tidak mengizinkan bagi keselamatan diri. Tapi Tuhan curahkan hikmat pengetahuan sorga. Pelihara mereka, lindungi mereka, dedikasi dan sukacita di dalam pelayanan mereka. Kami berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah dan setiap siswa di setiap lembaga pendidikan. Mereka membutuhkan kuasa hikmat daripada Tuhan untuk mereka dapat mendidik anak-anak bukan sekedar memperoleh pengetahuan dunia, tetapi yang paling terpenting adalah mempersiapkan anak-anak kami untuk satu pekerjaan yang besar, pekerjaan misionaris dan memiliki karakter Yesus Kristus. Kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka. Kami berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Lindungi mereka Tuhan, pelihara mereka, berikan sukacita untuk melaksanakan tugas mereka. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan dan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap, bersandar hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.